Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 2 September 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Rido, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Pasca insiden pejompongan dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada 28 Agustus 2025 lalu, Polri melaksanakan gelar perkara terhadap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam insiden yang menewaskan pengendara ojek online. Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Barat bersama TNI melaksanakan patroli skala besar di sejumlah titik rawan di Kota Bandung. Polda Kalimantan Tengah berhasil mengawal aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah aliansi mahasiswa di Kota Palangkaraya dan organisasi Cipayung Plus. Di informasi pertama, pemirsa, pasca insiden pejompongan dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada 28 Agustus 2025 lalu, Polri melaksanakan gelar perkara terhadap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam insiden yang menewaskan pengendara ojek online Afan Kurniawan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengungkapan fakta hukum menuju titik terang. Sejak pukul 10 pagi, ruang sidang Divpropam Polri melakukan gelar perkara terhadap 7 orang tersangka insiden dalam demo pejompongan yang menyebabkan driver ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia. Dalam proses ini berbagai pertanyaan diajukan untuk menguji keterangan tersangka dan mencari bukti, guna memastikan dugaan pelanggaran tindak pidana atau kode etik. Dalam gelaran perkara ini, Divisi Propam Polri melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas untuk memastikan proses penegakan hukum ini berjalan adil dan transparan. Usai gelar perkara, Komnas HAM menegaskan bahwa terdapat dugaan tindak pidana dan pelanggaran kode etik, sehingga pihaknya terus melakukan pemantauan untuk mendapatkan fakta baru menuju titik terang. Kami sudah mendengarkan proses gelar perkara dan diberikan kesempatan juga untuk mendengarkan prosesnya dan memberikan masukan. Tadi disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana dan juga pelanggaran etik dan akan dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Komnas HAM akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut. Selain itu, Komnas HAM juga melanjutkan pekerjaan kami untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kami sepakati untuk memeriksa Rantis dan juga mendapatkan fakta-fakta lain untuk mengumpulkan keseluruhan CCTV yang rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pasca peristiwa. Di sisi lain, Kompolnas juga membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan di beberapa titik seperti di Yogyakarta. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan pendampingan dan menguatkan pengungkapan fakta hukum. Kompolnas juga sedang menurunkan tim dan monitoring di beberapa titik. Salah satu yang sekarang lagi bekerja, timnya ada di Yogyakarta. Jadi kami juga secara simultan ada di Yogyakarta saat ini. Jadi kita bagi-bagi tim. Jadi seluruh proses ini kami monitoring. Termasuk juga membantu rekan-rekan pendamping untuk mendapatkan akses pendampingan. Saya sendiri misalnya dan dengan teman-teman komisioner yang lain juga sampai malam berkomunikasi dengan teman-teman pendamping dan rekan-rekan kepolisian untuk biar bisa diakses gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Usai gelar perkara, Polri menjadwalkan sidang kode etik bagi 2 anggota yang terlibat pada 3 September 2025 untuk Kompol C dan 4 September 2025 untuk Bribka R. Sementara untuk perkara lainnya dijadwalkan minggu depan.
Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dan pemirsa, Polres Harami mengamankan 2 tersangka yang diduga melakukan transaksi narkotika jenis ganja. Polisi langsung melakukan pemantauan dan berhasil mengamankan kedua pelaku. Kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Timur, Kasat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 orang yang melakukan penjualan narkotika jenis ganja di sekitar wilayah Kelapa Satu Pantai. Kemudian anggota melakukan pemantauan dan melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut di sekitar wilayah Pantai Kelapa Satu. Dari hasil penggeledahan, anggota menemukan satu buah tas ransel, di dalamnya terdapat 15 bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis ganja. Selanjutnya 2 bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja. Dan 2 bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Di Jawa Barat, pemirsa, untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Barat bersama TNI melaksanakan patroli skala besar di sejumlah titik rawan di Kota Bandung. Patroli ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan informasi intelijen terkait aktivitas kelompok anarko yang meresahkan. Selamat malam pemirsa dari Polda Jawa Barat. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Daerah Jawa Barat malam ini menggelar patroli skala besar di sejumlah titik strategis Kota Bandung. Patroli dimulai dari markas besar Kepolisian Daerah Jawa Barat, kemudian bergerak menyusuri rute Kodim, kantor wali kota, Jalan Asia Afrika, alun-alun Kota Bandung, Terminal Lewi Panjang, Buah Batu, Trans Studio Mall, hingga putaran Cibiru sebelum kembali ke Mapolda Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya preventif kepolisian guna memberikan rasa aman sekaligus memastikan kondusivitas di tengah masyarakat. Dan berikut merupakan informasinya untuk Anda. Polda Jawa Barat bersama TNI melaksanakan patroli skala besar Senin malam 1 September 2025. Patroli ini menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan di Kota Bandung. Saat patroli di Jalan Taman Sari, petugas sempat dihadang sekelompok orang berpakaian hitam. Mereka diduga kelompok anarko yang menjadi pemicu blokade jalan dan tindakan anarkis di lokasi tersebut. Kelompok tersebut diduga merancang skenario untuk memancing petugas bertindak represif dan memasuki area kampus Unisba. Namun, petugas tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta melakukan penyisiran di sepanjang jalan. Dalam kegiatan patroli tersebut, kami dihadang oleh orang yang diduga masuk dalam kelompok anarko yang mencegat patroli tersebut, sehingga kami menghentikan kendaraan dan mengamankan kelompok penghadang tersebut. Dan kami berhasil mengamankan 4 orang dengan BB, 2 molotov, 2 korek api, dan baju khas anarko. Saat ini kami telah mengamankan tersebut dan berkoordinasi dengan pihak penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut. Karena ini merupakan suatu tindakan yang sangat menentang adanya Kamtibmas yang kondusif. Ya. Kita ciptakan patroli untuk kondusif, tetapi ada penghadang dari masyarakat ini ya yang melakukan aksinya, dan kita temukan juga barang buktinya yang berarti sengaja untuk melawan aparat, melawan pemerintahan. Dan kita tidak boleh kalah terhadap aksi anarkisme ini. Polda Jabar menegaskan tidak ada petugas yang masuk ke area kampus Unisba ataupun membawa senjata peluru karet. Jarak petugas dengan kampus sekitar 200 meter dan tembakan flashball hanya dilakukan ke arah jalan raya. Narasi yang menyebutkan petugas menyerbu kampus dipastikan tidak benar. Setelah kondisi di Jalan Taman Sari terkendali, patroli skala besar gabungan TNI Polri terus dilanjutkan ke sejumlah titik di Kota Bandung. Langkah ini menjadi upaya kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah Jawa Barat. Pemirsa, melalui kegiatan patroli skala besar, Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga, khususnya pada malam hari.
Diharapkan sinergitas antara aparat kepolisian, TNI, serta pemerintah daerah mampu mencegah potensi gangguan kamtipmas sekaligus memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang beraktivitas. Dari Bandung, saya Bribda Fikri, Bidhumas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.